Hai, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi bersama saya Mary Senlitanto, calon guru penggerak angkatan ke-10 di SMP Swasta Katolik Santo Yosef Noel Baki, Kabupaten Kupang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Murid memiliki keunikannya masing-masing yang dapat digunakan untuk meningkatkan potensi dan kualitas dirinya. Begitu juga dengan minat, bakat, pola pikir, daya tangkap, dan lain-lain yang dimiliki setiap murid adalah berbeda-beda. Nah, maka diperlukan usaha guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar peserta didik merasa nyaman dan tujuan pembelajaran dapat tercapai di kelas. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, guru harus melakukan pemetaan dan merespon kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Yang kedua adalah guru harus memahami tujuan pembelajaran agar dapat tercapai dengan baik. Dan yang ketiga adalah guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang semangat murid. Yang keempat, guru melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah guru melakukan penilaian yang berkelanjutan. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua adalah minat belajar peserta didik. Dan yang ketiga adalah profil belajar peserta didik. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Guru harus mengetahui pengetahuan awal murid. Apa yang sudah dipahami murid tentang suatu materi sebelum pembelajaran dilakukan di kelas. Yang kedua adalah minat belajar. Minat setiap murid berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid adalah cara belajar terbaik bagi murid. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi profil belajar murid. Yang pertama adalah lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Nah, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot sebelumnya, dan menggunakan berbagai tes formatif dan diagnostik. Ada 3 aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama konten, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan minat atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua adalah aspek proses. Bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Kita harus mengetahui caranya, seperti apa, proses seperti apa yang perlu disiapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid belajar. Apakah murid-murid kita akan bekerja mandiri atau dalam kelompok? Kita perlu juga berpikir tentang seberapa banyak jumlah bantuan yang akan kita berikan kepada murid-murid kita. Siapa saja yang memerlukan banyak bantuan, siapa yang cukup kita berikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu, dan mereka yang kemudian bisa bekerja dengan mandiri. Aspek yang ketiga adalah produk, hasil atau bukti apa yang telah dipahami oleh murid selama pembelajaran dengan cara yang berbeda. Lalu, apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lainnya? Pastinya ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru perlu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru perlu memiliki nilai serta peran guru penggerak sehingga pembelajaran selalu berpihak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka perlu ada kesepakatan kelas sehingga budaya positif dapat tercermin di dalam pembelajaran. Nah, itu dia koneksi antara materi pembelajaran berdiferensiasi. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Salam
dan terima kasih.